Halo sahabat Mindset Cerdas, ketemu lagi, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Kali ini dalam video ini kita akan membahas tentang pendidikan. Karena saya lihat beberapa opini, bisa di media sosial atau mungkin bahkan di lingkunganmu, ada yang mengatakan bahwa era sekarang ini tidak penting pendidikan tinggi, yang penting kreatif dan berakal sehat. Pertanyaannya, untuk menjadi apa pendidikan itu tidak penting? Nah, yang kedua, ada yang mengatakan bahwa perusahaan besar itu tidak mensyaratkan pendidikan yang tinggi, mau S1, S2, atau S3. Pertanyaannya, untuk posisi apa tidak dipersyaratkan tersebut? Kemudian ada juga orang yang mengatakan ada orang berpendidikan tinggi bahkan S3 tapi kalah sukses dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Pertanyaannya, bagaimana soft skill dari orang yang S3 tersebut? Nah, ini mungkin ada beberapa kondisi tersebut ada di lingkunganmu. Sekarang kita mau bahas, pendidikan itu penting apa tidak? Ada yang mengatakan tidak penting. Penting menurut kamu bagaimana? Nah, untuk menjawab itu coba kita lihat. PBB telah menetapkan ada indikator yang namanya HDI. Kalau di Indonesia diindonesiakan. Human Development Index. Kalau di Indonesia ini namanya Indeks Pembangunan Manusia. Apa HDI tersebut? HDI adalah ukuran indeks pembangunan manusia yang diukur melalui aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi atau pendapatan. Apakah indeks pembangunan manusia di negara maju itu sama dengan di negara berkembang, dengan di negara miskin? Nah, faktanya data yang ada menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di negara maju itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Dan negara berkembang juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara miskin. Kalau negara maju dibandingkan dengan negara miskin, ya HDI di negara maju jauh lebih tinggi dibanding negara miskin. Pendidikan ini sebagai pengungkit untuk kesehatan dan pendapatan. Jadi kalau tadi ada 3 aspek, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan atau ekonomi, pendidikan inilah yang akan menjadi pengungkit. Dengan pendidikan dia yang tinggi, maka pendapatannya membaik, dia bisa membiayai kesehatannya. Orang berpendidikan mempunyai pengetahuan dan pemahaman kesehatan dengan baik dan mempunyai produktivitas yang baik sehingga pendapatannya juga akan membaik. Coba kita lihat hasil pengukuran tahun 2021 yang dilakukan di beberapa negara. Nilai HDI atau IPM itu dibagi ada kategori sangat tinggi, ada tinggi, dan ada sedang, dan ada rendah. Siapa atau negara mana yang nilai HDI atau IPM-nya masuk dalam kategori sangat tinggi? Kita lihat di sini. Negara mana? Ada Hong Kong, Australia, Singapura, Jepang, Korea, Turki, Arab Saudi, Malaysia, bahkan HDI-nya masuk kategori sangat tinggi. Thailand masuk sangat tinggi. Ini beberapa negara, ada di sini ada 21 negara yang mempunyai HDI sangat tinggi. Kemudian negara mana yang mempunyai HDI kategori tinggi? Ada beberapa negara di sini, sekitar ada berapa ya ini? 18 negara yang masuk kategori HDI atau IPM-nya tinggi. Ini ada rankingnya ya, yang tadi 1 sampai 21, ini ranking 22 sampai ranking 40. Nah, inilah negara-negara yang masuk HDI tinggi. Indonesia di mana? Indonesia di urutan di urutan slide ini itu ada di 39 yang nilainya adalah 0,705 Indonesia. Di bawah Indonesia adalah Vietnam 0,703. Ini harus hati-hati, harus ada upaya untuk meningkatkan HDI. Karena apa? Kalau sampai di bawah Vietnam, maka HDI Indonesia akan turun masuk dalam kategori sedang. Sedangkan untuk kategori yang sangat tinggi tadi itu antara 0,8 ke atas.
Kita lihat Hong Kong itu 0,952, Australia 0,951. Sedangkan tadi Indonesia 0,705. Kita lihat aja negara-negaranya. Negara-negara yang masuk kategori sangat tinggi ini negara maju semua. Ada Jepang, Australia, Singapura, dan lainnya. Sedangkan yang kategorinya tinggi, ya agak menengah gitu ya. Ini ada Cina jauh di atas kita. Cina di sini HDI-nya 0768. Kita Indonesia 0705. Dan negara mana yang HDI atau IPM-nya kategori sedang atau rendah? Kita lihat yang sedang dulu. Di sini ada Filipina, ini masuk karena dia di bawah 0,7, masuk sedang. Kemudian ada Myanmar, ada India, ada Bangladesh, dan ada yang HDI rendah yaitu Pakistan, Afghanistan. Nah, kita lihat di sini. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang negara-negara HDI-nya tinggi, itu pendidikan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakatnya itu tinggi. Sehingga dia HDI-nya tinggi. Dengan pendidikan tinggi, negara-negara tersebut menjadi negara-negara yang lebih maju dibandingkan dengan yang HDI-nya rendah ataupun yang sedang. Oleh karena itu, banyak negara yang mempunyai pemikiran jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya itu berlomba-lomba menyekolahkan generasi mudanya ke berbagai perguruan tinggi ternama di dunia. Sekarang kita lihat apa kata dunia tentang pendidikan. Nelson Mandela, tentunya semua orang, para sahabat tahu siapa Nelson Mandela. Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Artinya begitu pentingnya, begitu dahsyatnya pendidikan ini, maka dikatakan oleh Nelson Mandela, pendidikanlah yang bisa menjadi senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Kembali kepada beberapa opini yang mengatakan gak penting pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi tidak menjamin orang menjadi sukses, tidak menjamin orang itu menjadi kaya. Ya memang tidak. Coba kita lihat, apa fungsi dari pendidikan itu? Secara langsung bukan berarti lulus langsung sukses, lulus langsung kaya. Tetapi dengan pendidikan itu maka pola pikir kita akan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Mindsetnya menjadi berkembang, pengetahuannya menjadi berkembang, dan di sana ada opportunity yang lebih dibandingkan dengan yang pendidikannya lebih di bawahnya. Kemudian yang penting ada support system positif. Karena dia misalnya kuliah, tentunya bergaul dengan para mahasiswa, dengan dosen yang di sana adalah orang-orang yang berpikiran ilmiah. Nah, bagaimana caranya agar pendidikan itu bisa memberikan dampak terhadap kesuksesan? Jadi pendidikan ini bukan dalam artian jangka pendek langsung sukses kaya, tetapi dampak pendidikan ini setelah dilengkapi dengan beberapa faktor, itulah yang mengantarkan menjadi sukses. Kalau tadi dari fungsi pendidikan kan merubah pola pikir, pola pikirnya jadi bagus, mindsetnya positif, punya mindset sukses, pengetahuannya bagus, memperbesar peluang, support sistemnya juga positif, mempunyai jejaring yang positif, dan mengembangkan diri karena dia berpendidikan. Nah, ditambah dengan beberapa faktor lain, misalnya berintegritas, pekerja cerdas, attitude baik, dan selalu menyertakan Tuhan dalam setiap geraknya. Nah, inilah yang dapat mengantarkan menjadi sukses. Apa kata Mahatma Gandhi? Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi kesimpulannya, apakah penting pendidikan itu untuk hidup kita? Jelas, pendidikan penting. Para sahabat pasti setuju. Sampai jumpa.